Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syediah Putri, NPM 18027. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Kali ini kita berjumpa pada mata kuliah Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek dengan dosen pembimbing Bunda Helmawati SE MSI. Baiklah, tanpa memperpanjang opening saya pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang resiko proyek investasi. Kita lanjut pada slide pertama. Latar belakang. Resiko proyek investasi adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan terjadi pada saat persiapan, pelaksanaan, dan penggunaan sebuah proyek investasi. Sebuah proyek investasi dapat ditangguhkan atau diberhentikan pengerjaannya karena masalah. Pertama, perizinan. Kedua, merusak lingkungan. Ketiga, masalah hukum atau status tanah. Keempat, ditolak oleh masyarakat. Kelima, ditimpa bencana, hujan, gempa, panas, banjir, dan angin. Keenam, kekurangan dana dan tenaga kerja. Ketujuh, gangguan keamanan. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Dampak risiko proyek investasi. Pertama, penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Yang kedua, meningkatkan biaya pelaksanaannya. Yang ketiga, tidak bisa diselesaikan sama sekali. Yang keempat, menimbulkan kerugian sebagian atau keseluruhan. Yang kelima, sasaran tidak tercapai seperti transportasi, irigasi, pendidikan, dan kesehatan. Yang keenam, gejolak keamanan, kenyamanan, dan kriminalitas. Selanjutnya, strategi meminimalkan resiko teknis. Pada saat pembuatan studi kelayakan, pertama, ide proyek harus didiskusikan secara cermat. Yang kedua, bahas berbagai aspek negatif dan aspek positif. Yang ketiga, bentuk tim pengkajian secara kompeten dan lengkap dari berbagai bidang keilmuan. Yang keempat, pembuatan studi kelayakan dilakukan dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Yang kelima, untuk proyek besar studi kelayakan tidak hanya dilakukan oleh satu tim, namun dilakukan oleh beberapa tim atau lembaga. Berikutnya, pada saat pelaksanaan. Pertama, pelaksanaan proyek harus dari lembaga atau perusahaan yang kompeten, berpengalaman, dan diakui keberadaannya. Yang kedua, tenaga pelaksanaan proyek harus mempunyai kemampuan yang memadai dan mampu menyelesaikan proyek. Yang ketiga, keamanan harus terjaga dengan baik dengan membentuk tenaga pengaman internal dan eksternal atau tenaga keamanan negara. Yang keempat, tenaga kerja memanfaatkan masyarakat di daerah proyek sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang kelima, penggunaan bahan baku mengupayakan yang berasal dari wilayah proyek yang dikerjakan. Yang keenam, mengasuransikan semua tenaga kerja terhadap risiko pekerjaan. Kita lanjut pada slide berikutnya. Pada saat proyek selesai atau berjalan, pertama, penggunaan proyek sebaiknya didahului dengan peresmian. Yang kedua, gunakan proyek sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja sebaiknya tenaga dari daerah sekitar proyek. Yang keempat, manajemen penggunaan proyek harus diatur sedemikian rupa dengan membuat SOP. Yang kelima, pengawasan penggunaan proyek harus dilakukan secara terus-menerus. Yang keenam, perawatan dan pemeliharaan harus terjaga dan dilaksanakan secara rutin. Selanjutnya, meminimal resiko keuangan. Pertama, dana harus tersedia dengan cukup, harus ditata laksanakan sistem akuntansi. Yang ketiga, menghindari pembayaran dengan menggunakan uang tunai atau menggunakan rekening. Yang keempat, pengawasan penggunaan keuangan dengan ketat dan teratur. Yang kelima, mengasuransikan proyek dari segala risiko keuangan yang mungkin terjadi atau all risk project insurance. Yang keenam, proyek dibiayai dengan dana kerjasama para pihak atau joint investment. Berikutnya pada kesimpulan. Pertama, semua risiko yang mungkin terjadi
yang dapat mengakibatkan proyek investasi tertunda atau gagal harus dikaji dengan cermat dan teliti. Yang kedua, semakin kecil risiko yang bakal dihadapi, akan semakin besar kemungkinan sukses dari proyek investasi tersebut. Dan semakin besar kemungkinan hasil sebuah proyek, semakin besar pula risikonya atau high risk and high return. Oke, sekian penjelasan saya pada video kali ini. Saya Halimah Syedeh Putri, IMPM 18027. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye-bye.